kita punya pengalaman. Apakah itu pengalaman pergi ke hutan, atau mungkin ke pantai, atau hanya di rumah saja? Hello everybody, hari ini Miss akan mengajarkan materi recount text. Recount text yang mana sebelum dari situ Miss akan membagi poin-poinnya. Yang pertama, Miss akan mengajarkan definisinya terlebih dahulu, kemudian generic structure-nya, kemudian language feature, kemudian example-nya. Nah, di sini maksudnya recount text itu apa sih, Miss? Tadi Miss udah membagikan beberapa foto ya. Dalam satu hari itu kita bisa aja mendapatkan sebuah pengalaman. Maka di sini dikatakanlah recount text itu sebagai teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi teks ini fungsinya untuk menceritakan kembali pengalaman yang kita dapatkan gitu. Nah, di sini dikatakan teks ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca tulisan ini. Jadi ini merupakan sebuah bacaan yang tidak begitu serius ya. Jadi suatu kali kita punya pengalaman kemudian kita ceritakan, disebutlah itu dengan recount text. Nah, di sini yang kedua ada namanya generic structure atau struktur dasar. Yang namanya teks itu ketika kita membuat teks, kita butuh yang namanya struktur atau susunan. Tidak mungkin kita membuat sebuah teks lalu tiba-tiba kita langsung membuat kesimpulan, tidak. Tentu ada susunannya. Maka di sini ada susunan yang pertama atau di paragraf pertama kita katakan ada yang namanya orientation atau kita katakanlah dia sebagai perkenalan. Katanya di perkenalan ini fungsi dari orientation itu yaitu isinya ada siapa pelakunya siapa aja yang ada dalam pengalaman kita tersebut, apakah kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian di mana kita mengalami kejadian ya, kemudian kapan pengalaman atau kejadian itu terjadi gitu ya. Nah, ini sebelum masuk ke yang berikutnya, ini adalah contohnya. Di sini kita ngasih tahu waktunya. Kemudian bersama siapa kita, saya dan Delia dan 3 teman saya. Yesterday, I stayed the night at my friend's house. Delia with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Ini adalah teman-temannya. Delia's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Right from the balcony, we can see the scenery of the whole Bandung city. Ini dia di Bandung ya. Nah, berikutnya, di sini ada namanya events. Ini masuk ke paragraf kedua ya. Di sini event itu kan kalau kita cari artinya adalah kejadian. Nah, di sini kita baru masuk ke daftar pengalaman atau pengalaman-pengalaman apa saja yang kita dapatkan. Di sini ada S-nya nih, events, berarti kejadian atau pengalamannya lebih dari 1, jadi nggak cukup hanya 1 gitu ya. Di sini katanya events itu berfungsi untuk menyampaikan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kejadian apa saja atau peristiwa apa saja. Di sini kita diminta untuk menulis cerita tersebut dalam bentuk kronologis. Maksudnya kronologis itu berurutan secara waktunya. Contohnya, in the first day, in the next day, in the last day, atau hari pertama, hari berikutnya, kemudian hari terakhir. Nggak mungkin kita membuat sebuah pengalaman tidak kronologis atau tidak berurut. Contoh langsung kita buat pada hari terakhir, kemudian kamu bikin hari yang pertama, nggak mungkin. Jadi harus berurut ya. Di sini, ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah contohnya. Ya, kejadiannya itu pasti lebih dari 1. Di sini ditunjukkan contoh-contoh kata sambung yang kronologis. When we first arrived at AM, ketika kami baru berjumpa pukul 8, Delia has welcomed us and asked us to get around the house as she explains all the room inside her home along with its function. After
walking around the house. Nah, ini ada kata after. We gathered at Delia's room to put our things. Then we go to the garden and have some tea while chatting with each other. Ini ada kata then. Maka kalau kita lihat urutannya di sini ada kata when, after walking around, ada kata then, kemudian at 12 p.m. pada pukul 12. Ya, kemudian nah ini ada after lunch, setelah makan siang. Kemudian ya itu dia. Itu adalah events. Berikutnya namanya adalah reorientation. Kalau orientation tadi kan perkenalan. Berarti itu mengulang ya. Bisa dikatakan juga reorientation ini semacam merangkum kembali pengalaman kita yang kita ceritakan sejak awal tadi. Jadi dikatakan di sini, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi ketika kamu udah mengalami sebuah peristiwa atau pengalaman, di orientation ini kamu bisa menyimpulkan dan memberitahukan bagaimana perasaanmu. Apakah kamu senang, apakah kamu terkesan, atau mungkin kamu merasa sedikit kesal setelah mengalami hal tersebut, gitu dia. Ini dia contohnya. Dan dia di paragraf terakhir. Dan biasanya paragraf terakhir itu ada kata finally atau last gitu ya. We finally go to sleep around 2 a.m. It was late but we had so much fun. I would love to go back to Delia's house. Kami akhirnya tidur pukul 2 meskipun itu sudah terlalu malam. It was late ya, udah terlalu larut. But we had so much fun, tapi kami sangat senang. I would love to go back to Delia's house. Saya akan merasa sangat senang untuk kembali ke rumah Delia. Nah, ini adalah contoh dari recount text. Ya, nanti saya akan minta kalian untuk membuat contoh dari pengalaman kalian juga. Nah, coba diperhatikan. Ini tadi adalah orientation, ya kan? Kemudian ini adalah events, paragraf kedua dan ketiga. Kemudian paragraf keempat ini adalah reorientation. Pada paragraf pertama ini, dia pasti yang namanya sebuah main paragraf itu, dalam sebuah paragraf tentu yang namanya paragraf peraturannya harus masuk atau menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian lihat ini, harus rata, rapih gitu dia. Begitulah penulisan yang namanya recount text. Sebelum kita akhiri, di sini Miss mau memberitahukan juga language feature atau ciri kebahasaan. Maksudnya bagaimana sih ciri-ciri dari recount text itu? Ya, mungkin kita udah tahu strukturnya, tapi juga penulisannya harus tepat. Di sini yang pertama katanya menggunakan kalimat past tense atau kalimat berbentuk lampau. Namanya juga sebuah pengalaman, berarti dia merupakan pengalamannya itu terjadi di masa lampau. Contohnya went, departed, would, woke up, and etc. dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan adverb atau adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Maksudnya memberikan keterangan ya. Boleh keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara. Contohnya kalau keterangan waktu, contohnya last September, Pari Island itu adalah adverb of place, on the second day atau keterangan waktu, dan lain sebagainya. Ini juga tadi udah saya beritahu di struktur generic structure-nya, yaitu menggunakan conjunction dan time connectives. Menggunakan penghubung ya, connectives itu artinya penghubung, and conjunction itu artinya adalah penghubung, sedangkan time connectives itu adalah penghubung waktu, yang mana fungsinya untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian kayak yang tadi, first, next, and then last. Di sini juga ada and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya, kemudian, setelah itu, begitu dia. Baik, sekian materi yang bisa Miss sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak paham, silahkan ulang dan ulang kembali. Semoga bisa memahaminya. See you everybody.